Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus ya. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Silakan yang mau tanya-tanya silakan bisa langsung chat di nomor ini. Yang penting tayangan ini bermanfaat buat siapapun ya. Anda mau mitra atau bukan, mau subscriber atau tidak masalah. Jadi di sini nggak harus subscribe, nonton saja. Sementing tayangan ini bermanfaat buat siapapun, termasuk Anda sekalian di sana. Saya hanya berbagi pengalaman karena memang kegiatan saya tiap hari, kehidupan saya ngurusi ikan gabus ya, dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Jadi itu kegiatan saya, dan dari pengalaman ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat siapapun yang ingin berbudidaya ikan gabus. Dan jangan lupa nanti kalau mau tanya-tanya silakan cantumkan nama dan alamat ya, biar nanti bisa saling kenal. Pertanyaan berikutnya, salam kenal Pak Swandi. Ya, saya Rudi di Ciledug, Tangerang, sedang mempersiapkan lahan dan kolam semen untuk jadi peternak ikan gabus yang semulanya untuk ikan gurame. Karena sudah nonton video Bapak Swandi di YouTube, menurut saya lebih potensial yang untuk ikut menjadi mitra di perusahaan Bapak dan menjalankan pembesaran ikan gabus. Saya ada beberapa pertanyaan sebelum siap dan memulai menjalankan bisnis ini. Mohon kesediaan Pak Swandi untuk menjawabnya. Yang pertama, dari ukuran bibit ikan gabus yang Bapak sediakan, untuk mencapai 500 sampai 600 gram jika menggunakan pakan pelet dengan kadar protein dan takaran yang sesuai anjuran, berapa lama proses pemeliharaannya? Jadi saya jawab langsung, ini pertanyaan yang pertama. Jadi untuk menggunakan pakan pelet Pak, itu dengan kondisi normal sehari diberi makan 4-5 kali menggunakan pelet yang sudah kita rekomendasikan. Itu untuk mencapai 500-600 gram itu bisa mencapai waktu 1 tahun ya, 1 tahun. Itu kita bicara paling pahit lah ya. Pahitnya 1 tahun, bahkan ada yang ditempuh dalam waktu 8 bulan, ada yang 9 bulan, tapi 1 tahun asal pemeliharaannya bagus nanti sudah bisa mencapai 500 gram. Kemudian yang kedua, saya berencana untuk memulai dengan panen 6.000 ekor per bulan untuk tahap pertama ini, dan semoga jika usaha ini sesuai dengan potensi perkiraan pendapatan, maka saya akan rencana naik sampai 20.000 ekor bahkan lebih per bulannya. Berapa ekor dan berapa kilo ikan gabus yang harus disiapkan untuk memenuhi kriteria bisa diambil panen tiap bulan oleh pihak Bapak? Ya, kalau panen itu nggak ada, yang penting ukurannya udah masuk Pak, ukurannya masuk 200 gram untuk panen di wilayah sana, nanti bisa dibeli kembali ya untuk wilayah Bapak ya. Jadi nggak harus, minimal 1.000 Pak, kalau dibeli itu Pak, minimal 1.000 ya, 1.000 ekor itu untuk menjadi mitra, syarat menjadi mitra ya. Masalah jumlah nanti teknis panennya, nanti saat sebelum panen kita koordinasikan untuk teknis pengirimannya. Apakah ada standar kualitas air Pak ya, termasuk pH, temperatur dan lain sebagainya? Di sini disebutkan. Jadi kalau untuk masalah pH air Pak, saya selama budidaya selama hampir 17 tahun lebih ya, itu saya tidak begitu mempermasalahkan masalah pH ya. Selama di situ 7, 6, 6,5, 7, 8, itu segitu sudah cukup untuk budidaya ikan gabus dengan hasil yang baik. Temperatur pun gitu ya. Kalau temperatur saya sarankan di tempat suhu di atas 28 derajat suhu air, 29, 30, 31 itu tidak masalah. Itu bagus untuk pertumbuhan ikan gabus.
Itu menurut pengalaman saya, Pak. Untuk pembesaran dengan pola tebar padat di kolam semen, air akan difilter dan disirkulasi. Ini pertanyaan yang keempat ya. Dengan yang terpantau terus agar ikan tidak kekurangan oksigen dan parameter lainnya juga dijaga. Berapa ekor pada tebar per meter kubiknya Bapak sarankan? Kalau memang mau dicapai untuk 500 gram, 100 ekor saja Pak pada tebarnya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kelima, berapa tinggi permukaan air yang paling ideal untuk tebar padat? Ya, apakah 100, 120, 140 cm? Ya, semakin dalam semakin bagus Pak kalau untuk ikan gabus. Ikan gabus itu ikan air dalam. Makanya di ikan gabus tidak ada gelembung udara. Ikan yang tidak ada gelembung udara di bagian perut itu biasanya ikan yang hidupnya di dasar. Dia cenderung dengan kedalaman air yang tidak ada batasan. Untuk kolam standar air tawar masih bisa. 2 meter, 3 meter, 4 meter itu masih bisa bertumbuh dengan baik. Dari Bapak Rudi Wijaya yang ada di Ciledug, Tangerang. Demikian Pak, jawaban dari saya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini dari Bapak Supardi yang ada di Solo. Yang ada di Solo. Mau bertanya Pak Suwandi, toman kok nggak beli ya? Dulu pernah beli kan? Sekarang kok sudah tidak membeli ikan toman lagi. Kenapa Pak? Ya baik Pak Supardi yang ada di Solo. Saat ini memang, ya dulu kita memang membeli ikan toman ya. Ikan toman memang kita juga dulu membeli. Tetapi memang karena memang ada permintaan untuk diarahkan ke konsumsi. Karena memang kalau diolah menjadi ekstrak albumin, itu dibanding dengan jenis Canas striata, ya ini lebih banyak jenis Canas striata. Makanya kita condong untuk pengolahan di jenis Canas striata. Kemudian dari ketahanan fisik itu lebih tahan Canas striata, gabus biasa itu. Dari dibawa perjalanan jauh pun dia lebih aman. Dengan kondisi oksigen yang minim dan kadar air yang sangat rendah, ya kondisi air yang sedikit pun dia masih bisa bertahan cukup lama, berhari-hari hidup. Tapi kalau toman untuk perjalanan jauh Pak, itu resikonya besar sekali Pak. Jadi perjalanan jauh, ya packing menggunakan tempat tertutup, apalagi itu beresiko sekali. Ya. Karena memang beberapa kali kita mengambil hasil panenan dari orang, kita beli toman, itu dalam perjalanan sudah tidak kuat, perjalanan 8 jam, 10 jam, itu sudah mabuk ikannya. Dengan packing yang sama dengan Canas striata, yang di Canas striata tidak ada apa-apa, tidak ada resiko, tidak ada kematian. Di toman itu bisa kematian sampai 50% dari jumlah yang dibawa. Dan itu kita lakukan berbagai macam cara packing yang cukup ekstra, itu pun tetap ada kematian saja. Ya, jadi karena kalau dilihat dari bentuk fisiknya, Canas striata itu sisiknya lebih besar ya. Toman juga dari sisik lebih kecil, sisik halus ya. Jadi badannya itu mudah luka kalau yang jenis toman, jenis Canamarulis itu jadi dia mudah luka. Ya, yang jelas dari sini kita tidak lagi membeli toman karena memang arah kita memang kan masuk pengolahan. Kalau masuk pengolahan untuk ekstrak itu memang dari toman sangat kecil sekali kandungan albumin dari uji lab yang kita lakukan. Ya. Makanya nilai ekonomisnya hanya pertama, toman itu digunakan untuk hobis saja, ya, orang yang seneng saja dari bentuk fisiknya, tampilannya, motifnya, itu kan warna ya. Ada yang ungu, ada yang agak kecoklatan, ada yang hijau ya, hijau metalik ya. Nah itu jadi kita sementara ini memang fokus di pengolahan, jadi carinya lebih banyak menggunakan Canas striata. Demikian ya Pak Supardi ya, yang ada di Solo ya. Berikutnya pertanyaan Pak Suwandi, maaf saya baru pembesaran ikan gabus udah ada 10 bulan dan siap panen. Ikannya campur besar kecil, ada 1.200 ekor, pakannya sudah habis 400 kg. Tapi saya bukan anggota mitra dari Pak Suwandi.
Tapi saya rencana sama temen mau ke rumah Pak Suwandi. Insya Allah mau jadi anggota pembesaran ikan gabus. Ya, kami berada di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Ya, monggo Pak, silahkan kalau mau datang ke sini. Ya, mau silaturahmi ke sini boleh. Yang jelas kalau mau datang ke sini Pak, kalau mau ketemu dengan saya, bisa janjian dulu, bisa telepon. Tapi kalau cukup dengan staff, kapan saja monggo ya. Jadi kalau memang ada perlu dengan saya mau ketemu, bisa janjian waktunya, hari apa, jam berapa. Ya, bisa janjian dulu. Tetapi kalau cukup dengan staff yang ada di kantor, itu monggo. Setiap hari bisa datang jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, khusus hari Jumat kita libur. Demikian ya untuk Bapak yang dari Kudus, Jawa Tengah. Baik, terus di channel Dunia Ikan Gabus kita masih akan terus menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.